Ya, selamat pagi teman-teman semua dan Bu Maria. Ya, mungkin pertama-tama aku bakal terima kasih untuk teman-teman mau datang di sini dan Bu Maria udah menyediakan waktunya. Nah, mungkin sebelum memulai acara, ada baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, doa akan saya pimpin secara universal. Tuhan Yang Maha Esa, kami berkumpul hari ini dalam suasana pembelajaran responsi kali ini. Nah, kami memohon rahmat dan bimbingan-Mu, berkati acara responsi ini agar bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami semua. Semoga persiapan kami ini membawa hasil yang baik dalam UAS nanti. Amin. Nah, sebelum saya persilahkan Bu Maria untuk memberitahukan materinya, saya mungkin akan membacakan alur responsi kali ini. Pertama-tama pasti akan ada materinya, lalu akan diadakan Q&A bagi kalian yang ingin bertanya, lalu ada pengisian absen dari QR dan dokumentasi kalian itu untuk foto ke depan. Nah, mungkin udah bisa dimulai ke inti acaranya, ya untuk Bu Maria, ke waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, responsi buat persiapan UAS ya kita ya. Responsi sebenarnya banyak kan latihan ya. Nah, soal yang saya siapin paling rencananya kita bahas PR yang kedua kemarin ya. Nanti kalau ada pertanyaan di luar itu bisa kita bahas ya. Nah, untuk PR sendiri di kelas saya sama kelas Bu Yasi itu sama sih. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng ya. Oke. Ada kesulitan nggak sebelumnya ketika kalian mengerjakan tugas yang kedua ini? 4, 4 yang A ya. Kita mau coba runut dulu dari awal atau gimana? Dari awal atau langsung? Mungkin dari awal juga nggak akan keburu kalau semua ya. Kita pilih beberapa aja ya. Nomor 1 beberapa, nomor 2 beberapa gitu ya. Oke ini ya. Ya mungkin nomor 1 ini masih yang standar ya. Menghitung integral. Kita pakai metode apa di sini? Yang pertama kira-kira apa? Oke, kita coba yang mana nih? Yang A dulu ya. Yang A atau yang B? Yang A itu pakainya substitusi ya. Yang A itu pakainya substitusi. Ya ini sekilas juga kelihatan ya. Integral sinus akar 1 min X dibagi akar 1 min X dx. Nah yang kita substitusi apa? Punya apa? Akar akar 1 min X ya. Akar 1 min X. Turunannya 1 per akar 1 min X dx ya. Itu ya. Jadi integral sinus akar 1 min X itu bisa kita tuliskan integral
Sinus U ya. Sinus U dikali DU ya. Dikali DU. Integral sin apa? Min cos ya. Min cos U plus C ya. Kembaliin lagi ke dalam X ya. 1 min X plus C. Iya. Oh, sorry. Ini pangkat setengah ya. Ini pangkat setengah, ini setengah ya. Gini ya. Oke. Jadi ini 2. Di sini ada 2 DU gitu ya. Gini ya. Oke. Kalau yang B pakainya apa? Integral parsial ya. Integral parsial. Ln X per X kuadrat dx. Kita pakai integral parsial. Tadi pakai substitusi ya. Substitusi langsung. Integral parsialnya U-nya apa? Apa U-nya? Ln X. Oke, kita coba ln X ya. Kalau U-nya ln X berarti dV-nya itu adalah 1/x kuadrat ya. X pangkat minus 2 dx ya. dV-nya turunan dari ln X 1/x turunan integral dari X pangkat minus 2. V-nya apa? Min 2 plus 1 ya. Min 1 ya. Di sini minus min 1 kali X pangkat min 1. Berarti min 1/x ya. Min 1/x. Oke ya, kita coba hitung ya. Ya, kalau kira-kira susah kita coba tuker gitu ya. Tukar pemisalan U dan dV-nya. U-nya ini, V-nya ini, U kali V itu min ln X per X dikurangin integral min 1/x, minnya saya pindahin ke depan ya, 1/x, oke, dikali 1/x dx, gini ya, minus ln X per X ditambah integral 1/x kuadrat ya, 1/x kuadrat X minus 2 dx ya, minus ln X per X ditambah, oke ini bisa dihitung ya, minus 1/x plus C ya. Nah bagian yang C dan D itu tipe-tipenya mirip dengan A dan B ya.
Kalau yang C kita pakainya apa? Substitusi juga ya. Yang C itu kalian bisa pakai substitusi. Pemisalannya apa? Misal nih, pemisalannya 4x min 1. Kan berarti kita cari turunannya ya. Turunannya kan misal ya. Misal turunannya kan apa nih? 4dx ya. 4dx nggak ada yang bisa kita ubah gitu kan. Dari persamaan dari soal ya. Saya cari penghapus. Oke, jadi gimana? Integral sin 4x min 1 dibagi 1 min sin kuadrat 4x min 1 dx. Oh, oke. Oke. Iya, mungkin bisa. Yang bawah kita gunakan identitas trigonometri gitu ya. Jadi cos kuadrat ya. Jadi cos kan nanti punya turunan sinus. Gitu ya. Ini bisa kita tulis ulang menjadi sinus 4x min 1 dibagi dengan cos kuadrat dari 4x min 1 dx. Gini ya. Kita pakai substitusi langsung. Misalkan U-nya apa? Cos 4x min 1. Gitu ya. Maka DU-nya apa? Turunannya minus sin 4x min 1. Kemudian turunan yang di dalamnya. Dalam kurungnya. Ya kan? Turunan dari 4x min 1. 4 ya. 4-nya saya taruh di sini ya. Ini dx. Oke ya. Jadi dx-nya itu ya ini min 1/4 du itu sama dengan sinus 4x min 1 dx ya. Jadi integralnya bisa kita tulis dalam bentuk min 1/4 du. Min 1/4-nya saya pindahin ke depan. Du gitu ya. 1 per u kuadrat. Integral 1 per u kuadrat apa? Ini u pangkat minus 2 ya. Oke, sama ya dengan yang tadi ya. Minus 1 per u. Ini ya. Jadi 1/4 u plus c. Balikin lagi ke dalam x ya. 1/4 cos 4x min 1 plus c. Gini ya. Yang bagian D kira-kira pakai apa yang bagian D? Parsial ya.
U-nya apa? U-nya ln X ya. U-nya ln X, dv-nya X pangkat setengah ya. Oke, kita coba yang E dulu ya. Yang E sekarang. Yang bagian D kalian boleh coba gunakan integral parsial ya. Yang bagian E, integral 0 sampai pi cos X sin hiperbolik X dx. Nah, sin hiperbolik itu apa? Ini. Ada sin hiperbolik ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita ingat-ingat lagi sin hiperbolik itu apa ya? Nanti ujian kan boleh buka catatan ya. E, ini apa ya? E pangkat X plus apa minus ya? Minus kayaknya ya. Coba dicek ya. Dibagi 2 ya. Ini fungsi hiperbolik. Turunannya apa? Turunan dari sinus hiperbolik cos hiperbolik X ya. Turunan dari sin hiperbolik X itu adalah cos hiperbolik X. Itu ya. Nah, berarti kita perlu tahu juga cos hiperbolik X itu apa. Cos itu apa definisinya? Ini plus ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti coba dicek lagi ya. Turunan dari cos hiperboliknya apa? Min sin ya. Minus apa plus? Sin. Sin plus kan? Plus ya. Iya, kalau kalian ragu, kalian ingat definisinya, coba diturunkan gitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung integral dari 0 sampai pi 1 ya. Cos X kali sinus hiperbolik X dx. Kita pakai apa ini? Substitusi langsung kayaknya nggak mungkin ya. Kita coba pakai parsial ya, integral parsial. Integral parsial, U-nya apa? Apa U-nya? Sin hiperbolik. Oke, kita coba. Kita coba U-nya sin hiperbolik X, berarti dv-nya itu adalah cos X dx. du-nya apa? Cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik X. Ini V-nya min, sin ya, sin X ya. Oke. Berarti kita coba ya, UV minus integral PDU.
UV-nya ini PDU-nya sin cos hiperbolik. Oke. Sin X kali sin hiperbolik X minus integral P-nya sin X DU-nya cos hiperbolik X dx gitu ya. Nah, sekarang integral ini bentuknya mirip ya. Bentuknya mirip dengan ini. Coba kita gunakan integral parsial sekali lagi. Ini integral parsial pertama yang bagian ini gitu ya. Ini yang kedua, kita coba integral parsial lagi. Parsial yang kedua, misalkan U-nya apa? Kita coba pola yang sama ya. U-nya cos hiperbolik X, maka DU-nya apa? Sin hiperbolik X, dx ya. Lalu ini dv-nya apa? Sin X, sin X dx, P-nya cos X ya. Negatif ya. Negatif cos X ya. Kita punya sin X, sin hiperbolik X minus integral ini. Kita pakai yang ini ya. UV-nya cos hiperbolik X kali minus cos X. Minus cos X, cos hiperbolik X dikurangin integral PDU ya. Cos X sin hiperbolik X dx. Ya. Ini ya. Cos X negatif. Negatifnya saya ubah di sini jadi positif ya. Cos X sin hiperbolik X dx. Oke ya, kita punya sin X. Oh ini batasnya belum saya substitusi ya. Nanti tinggal disubstitusi. Jadi positif ya. Cos X, cos hiperbolik X minus integral cos X sin hiperbolik X dx. Balik lagi ketemu ke sini ya. Cos X sin hiperbolik X dx. Ya ini masukin batasnya 0 sampai pi. 0 sampai pi. Ini 0 sampai pi. Baru tinggal kita pindahin ruas gitu ya. Jadi ini ketemu ini jadi 2 ya. Ini sama dengan itu ya. Oke, tinggal dilanjutin ya. Tinggal ruas kanannya dikali setengah. Terus masukin batasnya 0 sampai pi ya.
Bisa lanjutinya ya? Oke, nomor 2 ya sekarang ya. Nomor 2 itu kita pilih yang mana nih? Mungkin satu luas, satu volume kali ya. Luas itu ada A dan C. Kita coba yang mana? Yang A? Yang luas dulu ya, yang A ya. Jadi ya untuk luas sama volume itu kuncinya kita harus bisa menggambar sketsanya, gitu ya. Itu akan sangat membantu. Jadi ada dua kurva, kurva yang pertama ini, kurva yang kedua ini ya. Oke, pertama kita cari apa? Cari titik potongnya, ya kan? Titik potongnya. Cari titik potong. Kita punya ini 4Y, 4Y. Ya, gini ya. 4Y, 4Y-nya habis. Kita punya minus 2X sama dengan 4X minus 12. Terus berapa ini? Ini minus 6X
sama dengan minus 12, X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2 ya. Atau mau di titik X sama dengan 2. Kemudian kita coba gambarkan titik bantu untuk kurva pertama. Ini kita katakan fungsi pertama atau kurva pertama, ini kurva kedua gitu ya. Empat Y kuadrat minus 2X sama dengan 0. Kita coba di X berapa atau di Y berapa. Ya ini gampangnya 4Y kuadrat sama dengan 2X. Setengah X gini ya. Ya atau kita hitung dalam X saja deh. X-nya sama dengan 2Y kuadrat gitu ya. Ketika Y-nya 0, X-nya 0. Oke. Kemudian Y-nya 1, X-nya 2. Ini ya. Y-nya minus 1 juga 2. Y-nya 2 berapa? 8. Minus 2 juga 8. Oke. Ya, sketsanya itu nanti akan seperti ini ya. Gini ya. Di 1 nilainya di sini. Gini ya. Sorry. Di 2 dia 1 ya. Ini 2 ya. Di 2 dia plus minus 1. Gini ya. Nah, gini. Gini ya, kurva yang pertama ya. Kurva yang pertama itu 4 Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Oke, kurva yang kedua gimana? Kurva yang kedua 4Y kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kita coba buat titik potongnya ya. Iya, kayaknya lebih gampang kita gambar ini plus 12 ya. Y kuadratnya berapa? Minus X plus 3 ya. Y-nya ini plus minus akar 3 min X gitu ya. Ya kita bisa ya lebih gampang seperti ini ya. X-nya berapa nih? Iya kita batasin sampai di 2 aja. X-nya 0, Y-nya plus minus akar 3 ya. X-nya 1, Y-nya plus minus akar 2, X-nya 2 plus minus 1.
Oke, satu lagi deh. Kalau 3 dia di 0 gitu ya. 3 dia di 0. 2 di plus minus 1 di sini ya. X-nya 0 di plus minus akar 3. Akar 3 itu berapa? Nggak nyampe 2 ya. Nggak nyampe 2. Ya, anggaplah di sini gitu ya. Jadi kurvanya itu kurang lebih akan seperti ini gitu ya. Ini kurva yang kedua, yaitu 4Y kuadrat plus 4X minus 12 sama dengan 0. Nah, jadi ini luas yang mau kita hitung. Sekarang pertanyaannya kita mau lakukan pengintegralan terhadap variabel X atau terhadap Y? Terhadap Y. Lebih gampang itu terhadap Y ya. Luasnya adalah kalau terhadap Y mana dikurangin yang mana kan gitu ya. Kalau dibatasin dua buah kurva, kurva mana kurangi kurva mana gitu ya. Ini tadi kurva 2, ini kurva 1. Kurva 1 kurang kurva 2 atau kurva 2 kurang kurva 1? Kurva 2 kurang kurva 1. Kurva yang lebih tinggi dikurangi kurva yang lebih rendah gitu ya. Berarti kita mau lakukan pengintegralannya terhadap Y, kita ambil partisinya kan di sini gitu ya. Kurva 2 ini kurang kurva 1. Lalu kurva 2 ini kita bisa tuliskan dalam bentuk apa? Supaya ketemunya variabel Y. Berarti kan kita punya 4X sama dengan minus 4Y kuadrat plus 12 ya. Plus 12 ya. X-nya adalah apa ini? Minus Y kuadrat plus 3 gitu ya. Kurva 2 kita punya min 2X sama dengan min 4Y kuadrat, X-nya sama dengan 2Y kuadrat. Gitu ya. Sekarang batasnya dari sini, ya ini negatif ya. Dari sini sampai sini ya. Ini tadi minus 1, ini tadi plus 1. Jadi integralnya dari min 1 sampai 1, kurva 2-nya ini minus Y kuadrat plus 3 dikurangin kurva yang pertama, 2Y kuadrat DY. Gitu ya. Nah, ini kan tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung. Bisa ya, hitung ini ya. Min 1 sampai 1. Ini apa nih? Minus 3Y kuadrat plus 3DY. Gitu ya.
Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau nanti ya pertanyaan ya? Atau kalau mau langsung juga boleh ya. Em, Mungkin nomor 2, satu lagi yang bagian E ya. Bagian E. Ini menghitung volume benda putar ya. Oke, langkah pertama kita sketsa ya. Kurvanya XY sama dengan 1, kemudian dibatasi garis Y sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Kurvanya gimana gambarnya? X kali Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1/X ya. Y sama dengan 1/X itu kurvanya ini 1, 1 gini ya. Kalau 2, Y-nya setengah. Gini ya. Kalau setengah dia 2. 2 di sini deh. Gini ya. Ya. Ini kurva Y sama dengan 1/X. Kemudian dibatasin oleh Y sama dengan 0. Oh ini ya. Sumbu X. X sama dengan 1 di sini. Ini X sama dengan 2 di sini. Berarti daerahnya itu ada di sini. Daerah ini diputar mengelilingi garis Y sama dengan -1. Ini 0, -1 di sini. Nah, di sini garisnya gitu ya. Berarti gimana sketsanya? Di sini ada -2, di sini ada -3 gitu ya berarti ya. Ini kan diputarnya di sini. Oh, satu lagi ya, -4 ya. -4. Ini jaraknya 2 kan? Berarti ini jaraknya 2 juga. Nah, di sini ya, gimana? Y sama dengan -1. Oh, oke. Y sama dengan -1 ya, bukan X sama dengan -1. Betul, betul, betul. Diupin-ipin saya. Ini -1 di sini ya. Oke, oke. Oke. Gini ya. Ini garis Y sama dengan -1. Oke, kita punya berapa ini jadi? Jarak ini ke sini -1, berarti jarak ini ke sini -2 gitu ya. -2 ke, ya kita coba gambarkan kurvanya.
Oke, akan seperti ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau kita ambil irisannya gimana? Ya, ini akan ada bolong di tengahnya gitu kan? Kalau kita ambil irisannya akan membentuk seperti cincin ya. Gini ya. Nah, sekarang kita hitung jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Ada dua ya, jari-jari dalam sama jari-jari luar. Jari-jari dalamnya berapa? R-in. Dari sini kan? Jarak dari sini ke sini berarti kan jari-jari dalamnya. Satu ya. Satu. Lalu R out-nya jari-jari luarnya. Jari-jari luarnya itu dari sini ke sumbu putarnya. Dari sini ya. Sini ke sini. Itu berapa? Kita ambil apa nih? Y-nya seper X dikurangin min 1 gitu ya. Ya kan? Jaraknya dari sini ke sini. Y dikurangin min 1. Kalau Y-nya 1, 1 kurang min 1, 2. Jarak ini ke sini 2. Y-nya 2. Y-nya 2 berapa sih? Sorry. X-nya 2. X-nya 2 berarti Y-nya setengah ya. Setengah. 1,5. Benar ya? Berarti seper X plus 1. Gitu ya. Seper X min 1 atau seper X plus 1. Berarti jari-jari luarnya itu adalah seper X plus 1. Tinggal kita hitung luas alas gitu ya. Luas alasnya apa? Dari kepingan ini, irisan ini, pi jari-jari yang luar dikurangin jari-jari yang dalam kan? Kan kita mau hitung luas yang ininya aja ya. Tengahnya bolong ya. Seper X plus 1 kuadrat dikurangin pi dikali 1 kuadrat. Oke. Seper X plus 1 kuadrat min 1. Jadi volumenya apa? Volumenya adalah integral dari diputarnya terhadap ini ya. Kita ambil irisannya di sini. Oke, terhadap dx yaitu pi seper X plus 1 kuadrat min 1. Kalikan dengan delta X. Itu ya. Batasnya dari mana?
Dari 1 sampai 2. Bisa ya, tinggal dilanjutin ya.
Oke, kita lanjut ya. Nomor yang ketiga ya. Ketiga kira-kira yang mana yang mau dibahas? Yang pertama itu integral trigonometri cos pangkat 5. Kita pakainya apa? Pangkat kosnya yang ganjil ya. Pangkat kosnya yang ganjil berarti kita pakai ujungnya kita jadiin kos gitu ya. Integral 0 sampai pi per 2 cos pangkat 5 theta d theta. Ya, ujungnya kita jadiin cos gitu ya. Ini integral cos pangkat 4 theta dikalikan dengan cos theta d theta. Kemudian cos pangkat 4 ini adalah cos kuadrat theta dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian kita bisa pakai identitas trigonometri. 1 minus sin kuadrat theta dikuadratkan kalikan cos theta d theta. Baru kita pakai substitusi ya. Substitusinya apa? Punya adalah sinus theta ya. Maka DU-nya cos theta d theta. Ya, ini tinggal dihitung ya. 1 minus U kuadrat dikuadratkan DU. Gitu ya. Ya, 3E dan F ya. Oke, kita pakai itu bentuknya apa? Fungsi rasional ya. Fungsi rasional kita pakai partial fraction ya. Ini tinggal dilanjutin ya. Tinggal dilanjutin. Jangan lupa masukin batasnya. Kita coba yang E ya. 5X dibagi 2X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dx. Bentuknya fungsi rasional yang di atas derajatnya lebih kecil dari yang di bawah. Kita bisa langsung lakukan partial fraction ya. Yang di bawah bisa kita faktorkan nggak? 2X dikalikan dengan X kuadrat plus, sorry, ini 2X kuadrat dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, oke. Ini ya, bisa difaktorkan ya. Kita punya akarnya berbeda, 2 akar yang berbeda. Maka
5x dibagi dengan 2x kuadrat. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk apa? Faktor yang pertama ini adalah apa nih? Persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat berarti kalau di bawahnya itu x kuadrat, di atasnya samaan garis ya. Ya. Oke, atau kita bisa anggap ini 2 kali 2 buah akar yang sama. Ya, bisa gitu ya? Oke. Ya, ini enggak? Dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan C dibagi dengan X plus 3. Gitu ya. Kita coba ya, kita coba. Atau duanya kita taruh di atas aja. Gini boleh ya, 5/2x ya. Oke. Ini kita punya apa nih? Kita mau bentuk menjadi seperti ini. Yang atas kita kalikan A dengan X dikalikan dengan X plus 3. Ini ya. Ini habis jadi A per X ditambah B dikalikan dengan X plus 3 C dikalikan dengan X kuadrat. Ini ya, jadi C per X plus 3 ya. Oke. Ini jadi apa? AX kuadrat plus 3AX plus BX plus 3B plus CX kuadrat. Ini ya. Pangkat 2-nya ada A plus C kali X pangkat 2. Pangkat 1-nya ada 3A plus B ya. 3A plus B. Pangkat 1-nya hanya 3B. Gitu ya. Dikalikan X plus 3. Oke, kita punya A plus C-nya apa? A plus C-nya 0 ya. B-nya juga 0 ya. 3B sama dengan 0, B-nya 0. Ini kita punya A sama dengan minus C. Oke. Kemudian 3A plus B-nya itu sama dengan 5/2 ya. Jadi berapa ini B-nya? B-nya 0, oke. 3A sama dengan 5/2. A-nya sama dengan 5/6. C-nya sama dengan minus 5/6. Oke, jadi kita punya bentuknya sini ya.
integral lima X per 2X kuadrat dikalikan dengan X plus 3 dx ya. Itu sama dengan integral dari A-nya 5/6 ya. 5/6 seper X, B-nya 0, C-nya minus 5/6. Minus 5/6 kali seper X plus 3 dx. Bener nggak ini? Coba dicek ya, coba dicek. Ya, harus dicek. 5/6 X gitu, minus 5/6 X plus 3. Benar ya kayaknya ya? Um, 6 kuadrat X kali X plus 3 gitu ya. 5 dikalikan dengan, ya mestinya benar lah. Kalian coba cek ya. Ini harusnya 5X per 2X kuadrat X plus 3 gitu ya. Nah udah ini sekarang tinggal dihitung integralnya ln ya. 5/6 ln X minus 5/6 ln X plus 3 plus C ya. Oke, satu lagi yang F. Yang F itu derajatnya sama, yang atas sama yang bawah. Coba dibagi dulu. Ya, derajatnya sama ya. Kita coba bagi ya. 2X kuadrat min X min 20 dibagi dengan X kuadrat plus X minus 6. Ini berapa? Suku pertamanya 2 ya. 2 kali ini 2X kuadrat plus 2X minus 12. Ini habis. Ini berapa? Minus 3X. Ini plus ya. Jadi minus 8. Ini sisanya ya. Jadi integral dari 2X kuadrat min X minus 20 dibagi X kuadrat plus X minus 6 dx ini sama dengan integral dari 2 ditambah sisanya ini, atau ini saya jadiin minus di sini gitu ya. 3 plus 8, sorry, 3X plus 8 dibagi dengan X kuadrat plus X minus 6. Oke, sekarang ini yang kita mau lakukan partial fraction. Integral 2 minus, nah ini bawahnya bisa difaktorkan enggak? Bisa. X
3, 2. Ini positif, ini negatif, gitu ya. Nah, kita punya faktor berbentuk persamaan linear yang berbeda. Berarti ya di sini kita lakukan partial fraction. Apa tuh? 3x plus 8 dibagi x plus 3 dikali x minus 2 itu sama dengan apa? Sama dengan A per x plus 3 ditambah B per x minus 2. Samain penyebut, nanti dapat A dan B-nya, gitu ya. Ini apa nih? A dikalikan dengan x minus 2 ya. Ditambah B dikalikan dengan x minus 3. Bisa ngelanjutinnya? Sama dengan apa ini? A plus B kalikan X gitu ya. Minus 2A minus 3B. Dibagi X plus 3, X minus 2. Gini ya. Berarti kita bisa hitung A plus B-nya sama dengan 3. Ke sini ya. Min 2A min 3B-nya sama dengan 8. Nah ini berapa nih? Kalikan minus 2 di atas. Boleh ya. Minus 2 ini minus 6. Gitu ya. Kita mau hilangkan A-nya. Ya ini jadi 3 kurang 2, 1. 8 kurang 8 plus 2 ya. 14 ya. Berarti A-nya apa? A plus B-nya 3. A-nya sama dengan 3 min B. 3 min 14. Berapa nih? Min 11 ya. Oke, berarti ini sama dengan min 11 per X plus 3 ditambah B-nya tadi 14 ya. Per X minus 2. Tinggal diintegralkan ya. Ini ya. Tinggal diintegralkan. Jadi ini itu akan sama dengan integral 2 minus 2 minus lagi gitu ya. Jadi plus ya. 11 per X plus 3. Karena ini minus, ini jadi minus gitu ya. Minus 14 per X minus 2 dx. Ini ya. 2x apa nih? 2x ya. Plus 11 ln x plus 3 min 14 ln x minus 2 plus c. Gitu ya.
Kalau yang B kan bisa pakai teknik ini ya, trigonometri ya. Yang C dan D pakai apa? Substitusi trigonometri ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4. Nah, kita mau memeriksa kekonvergenan deret. Empat yang bagian mana? Bagian A ya, kita coba ya. Deretnya itu H kuadrat dibagi dengan E pangkat K pangkat 3. K dari 1 sampai tak hingga. Nah, coba kita cari beberapa suku pertama supaya dapat gambarannya gitu ya. Untuk K sama dengan 1, maka kita punya 1/E. Ya. Kemudian K sama dengan 2, kita punya 2 kuadrat dibagi E pangkat 2 pangkat 3. Untuk K3, 3 kuadrat ditambah E pangkat 3 pangkat 3. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, kira-kira kita pakai uji apa? Kenapa pakai uji integral? Ya, kita boleh cek pada selang 1 sampai tak hingga gitu ya. Periksa apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dibagi E pangkat x pangkat 3 ini continue. Continue jelas ya. Continue. Kemudian positif, jelas positif karena K-nya kan 1 ke atas ya. Kemudian nah yang agak perlu dicek itu turun atau enggak fungsinya. Turun ya. Turun. Ini kan pembaginya adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu selalu naik untuk K yang terus membesar
pembaginya akan terus membesar. Jadi nilai sepernya akan mengecil, turun gitu ya. Kemudian ini kan K pangkat 2 itu lebih kecil daripada K pangkat 3. Jadi pembaginya akan lebih besar sehingga fungsinya akan turun. Gitu ya. Jadi bisa gunakan uji integral. Integralnya dari 1 sampai tak hingga fx-nya x kuadrat dikalikan E pangkat min X pangkat 3 dx. Oke ya, ini pakai integral apa nih? Limit T menuju tak hingga integral 1 sampai T X kuadrat E X pangkat 3 dx. Nah, ini pakai apa? Pakai substitusi ya. Substitusi ya. Kita punya X pangkat 3. Di sini ada X kuadrat ya. Misal U-nya adalah ya atau langsung minus saja ya. Minus X pangkat 3. Maka DU-nya adalah minus 3 X kuadrat dx. dx-nya adalah, X kuadrat dx-nya adalah minus 1/3 DU ya. Jadi ini adalah limit T menuju tak hingga integral 1 sampai T minus 1/3 dikalikan E pangkat U DU. Gitu ya. Limit T menuju tak hingga dari min 1/3 integral E pangkat U U-nya mana? Ini tadi U-nya ya. Langsung kita substitusi ya. E pangkat min X pangkat 3. Masukkan batasnya dari 1 sampai T. Nah, ini berapa nih? Limit T menuju tak hingga, ya min 1/3 konstan saya pindahin ke depan ya. Min 1/3 limit dari ini apa? 1 per E pangkat X pangkat 3. 1 sampai T ya. Berapa limitnya? Min 1/3 limit T menuju tak hingga dari, ya coba kita substitusi. 1 per E pangkat T pangkat 3 minus 1 per 1 per E. Ini konstan ya. Yang perlu kita lihat, kok ini 3, ini tak hingga. Yang perlu kita lihat di sini. Ini limitnya menuju ke mana? 1 per E pangkat T pangkat 3. Menuju ke 0 ya. T-nya kan membesar, menuju ke tak hingga. Berarti E pangkat tak hingga kan membesar. 1 dibagi tak hingga menuju ke 0. Ini menuju ke 0 dan ini konstan. Berarti kita punya nilai konstan. Itu ya. Di bawah tak hingga, nilainya berhingga atau konvergen. Integral 1 sampai tak hingga dari X kuadrat E min X pangkat 3 dx konvergen, maka deret K 1 sampai tak hingga dari K kuadrat juga konvergen. Gitu ya.
Ya bagian C sama ya. Bagian C tipe soalnya sama. Kalau bagian B pakai apa bagian B? B dan D itu deret berganti tanda. Bisa coba pakai di awal, coba pakai rasio mutlak ya. Oke, kita coba deh ya. Ini gimana ngilanginnya ini? Oke. Yang B dulu apa yang D? Yang B ya, misalkan kita coba. Nomor 4 ini ya. Deretnya -1 pangkat N plus 1, N pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat N. N-nya 1 sampai hingga ya. Nah ini deret berganti tanda. Kita coba pakai uji rasio mutlak dulu. Kalau nggak bisa itu berarti kan limitnya 1 ya, yang inkonklusif ya. Kalau nggak bisa, baru kita coba pakai uji deret berganti tanda. Oke. Ini apa yang mau dihitung? Limit N menuju tak hingga dari mutlak suku ke N plus 1 dibagi suku ke N. Gitu ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari mutlaknya akan menghilangkan tanda ini dari N plus 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan apa? Dibagi dengan N pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat N. Gitu ya. Kemudian, kita bisa tulis ulang. 2 pangkat N plus 1 dikalikan dengan 2 pangkat N dikalikan dengan N pangkat 4. Mana yang bisa dicoret? Limit N menuju tak hingga dari N plus 1 pangkat 4, 2 pangkat N, ini 2 pangkat N kalikan 2 ya. Kalikan N pangkat 4. Ini bisa kita coret. Jadi limitnya berapa nih? Limit N menuju tak hingga dari setengah kalikan N plus 1 pangkat 4 dibagikan dengan N pangkat 4. Tak hingga petah hingga kita bisa pakai L'Hopital ya. Limit N menuju tak hingga dari setengah 4 kalikan N plus 1 pangkat 3. Ya, ini panjang ya.
Ya, tapi kelihatan berhingga ya, berhingga. Oke, ya kalian bisa lanjutkan ya. Ini nilainya akan berhingga. Oh, sorry. Kita mau lihat nilainya berapa sih? Harus konvergen, harus di bawah uji rasio mutlak. Harus di bawah 1 ya. Di bawah 1. Oke, jadi harus dihitung. Oke, berapa ini hasilnya? Harus turunin 4 kali. Setengah 4. Oke, ya ini akan hasilnya setengah ya. Akan menuju ke setengah. Oke. Setengah kecil dari 1. Gitu ya. Kecil dari 1 kesimpulannya jadi deret ini min 1 pangkat N konvergen mutlak. Ya, konvergen mutlak. Yang bagian D juga sama ya caranya ya. Oke, masih keburu satu nomor lagi. Ya, nomor 5 ya. Ya, nomor 3 mau yang mana nih? X pangkat setengah, ya ini sebenarnya kesulitannya cuma dicari turunannya aja ya, turunan ke 1, kedua, dimintanya sampai ada yang ketiga, ada yang keempat. Kita coba yang gampang aja ya, yang pertama ya. Yang mau kita cari deret Taylor atau Maclaurin-nya, yang pertama X pangkat setengah. Berarti kita cari sampai orde ketiga, cari turunan ketiganya. Turunan pertamanya apa ini? Setengah X min setengah ya. Turunan keduanya setengah kali min setengah kali X min 3/2 ya. Min 1/4 X pangkat minus 3/2. Turunan ketiganya min 1/4 kali minus 3/2 kali X pangkat minus berapa nih? 2/2 minus 5/2 ya. Minus 5/2. Ini sama dengan negatif positif 3/8 X pangkat minus 5/2. Kemudian ini deret Taylor dengan pusat X-nya di 2. F2-nya berapa? Akar 2 ya. Turunan pertama di 2 berapa? 1/akar 2. Oke, turunan keduanya di 2 berapa? Minus 1/4 akar 2 pangkat 3 ya.
Lalu turunan ketiganya di 2 itu adalah 3/8 seper akar 2/5. Menggunakan deret Taylor, kita bisa tuliskan fx yaitu x pangkat setengah itu sama dengan, sama dengan apa? F2 ditambah turunan pertamanya di 2 dikalikan dengan X minus 2 pangkat 1. Ya kan? Ditambah dengan turunan keduanya di 2 dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan X minus 2 pangkat 2. Lalu turunan ketiganya di 2 dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan X minus 2 pangkat 3. Oke, ini hampiran sebenarnya ya. Hampiran. Udah, tinggal kita substitusi F2-nya akar 2 ditambah 1 per akar 2 kali X minus 2 ditambah minus 1/4 kali 2 ya. Minus 1/8 akar 8, 2/3. Ya, nanti kalian boleh sederhanakan ya. 3/8 kalikan dengan 3 faktorial. Dikalikan lagi 1 akar 2/5 kalikan dengan X minus 2 pangkat 3. Ya, boleh disederhanakan lagi ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ya mungkin saya kembalikan ke MC ya kalau ada pertanyaan ya. Oke, teman-teman mungkin bisa ngisi absen dulu ya. Baru kita dokumentasi foto di depan. Oh ya, ini formnya juga ada surveinya, mohon diisi juga ya.